لا إله إلا الله الملك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الآمين لا إله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Al-ayah wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in ila akhiri al-ayah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh Masjid Nur Sa'adah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmatnya yang selalu Allah curahkan kepada kita, baik nikmat jasadiyah berupa kesehatan dan kesempatan, alhamdulillah, maupun nikmat ruhiyah berupa iman dan Islam. Sehingga dengan nikmat itu Allah memudahkan bagi kita melangkahkan kaki menuju rumah Allah, menunaikan panggilannya. Satu di antaranya adalah mendirikan sholat subuh dengan berjamaah. Semoga harapan kita, ibadah sholat kita mendapat ridho dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sholawat teriring salam semoga senantiasa dilimpahkan pada panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah di dalam meneladani beliau sampai akhir hayat, dan insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya nanti pada yaumil qiyamah. Allahumma amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Pagi hari ini saya bersyukur bahagia bisa berjamaah di Masjid Nur Sa'adah. Alhamdulillah, masjidnya bersih, masjidnya wangi ya. Ini membuat kita tambah khusyuk di dalam menjalankan ibadah sholat. Semoga apa yang sudah diprogramkan oleh takmir masjid betul-betul bisa makmur lingkungannya, makmur jamaahnya dengan kegiatan
yang ada selama ini. Izin mohon maaf para ustadz, para kiai yang barangkali di sini banyak senior kami, barangkali apa yang kami sampaikan banyak hal yang kurang berkenan, mohon koreksi karena kami juga masih belajar ya. Kami masih harus ngangsu kawruh. Kami di sini bukan guruni tapi belajar bareng-bareng. Oleh karena itu para jamaah sekalian rahimakumullah, tema kajian kali ini kami akan membawakan sholat dan pengaruhnya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa saya mengangkat tema ini? Saya teringat kita ini masih berada di bulan Rajab. Leres nggih? Bulan Rajab. Di bulan Rajab ini termasuk bulan haram atau bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita berdoa kepada Allah agar kita diberkahi di bulan Muharram, bulan Rajab ya. Di bulan Rajab dan Sya'ban ya. Saya ulangi, kita masuk di dalam bulan Rajab ya. Nanti masuk bulan Sya'ban, sebentar lagi Ramadan ya. Ralat ya. Rajab ini termasuk bulan yang diberkahi oleh Allah. Makanya ada satu doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab. Ya Allah, berkailah kami di dalam bulan Rajab, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan Sya'ban. Ini aja Rajab sudah tanggal pinten? 26. Nah besok 27. Ini harusnya doa ini dibaca kemarin waktu tanggal 1 Januari kan bertepatan dengan Hijriah nggih. Ya, dilallah ini bareng ini. Hanya dibaca di awal ini. Allahumma barik lana fi Rajab, ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, wa Sya'ban, dan di bulan Sya'ban, wa ballighna Ramadan, antarkanlah kami sampai memasuki bulan Ramadan. Masya Allah. Mudah-mudahan kula jenengan sami para jamaah betul-betul mendapatkan keberkahan, mendapatkan kebaikan. Ya, berkah itu apa? Berkah itu ziyadatul khair, semakin bertambahnya kebaikan. Umur yang berkah. Umur yang diberkah itu selalu membawa kebaikan. Nah, rizki yang berkah, rizki yang membawa kebaikan. Lingkungan yang berkah, berarti lingkungan yang membawa kebaikan. Insya Allah. Kalau orang yang mendapat berkah, insya Allah akan mulia dan bahagia. Kita bersyukur alhamdulillah masih menangi bulan Rajab. Mudah-mudahan bisa masuki Sya'ban. Kemudian masuk bulan Ramadan. Insya Allah Ramadannya itu seluruh Indonesia sama. Mulainya 1 Ramadan. Leres nggih? Iya. Idul Fitrinya ya bareng nanti tanggal 1 Syawal, nggak ada yang beda. Ya kalau nasionalnya insya Allah ya 1 Maret atau apa kita sudah mengawali. Yang penting kita sambil menunggu isbat ya. Mudah-mudahan di bulan yang sangat mulia nanti kita betul-betul sampai ke sana. Barangkali keluarga, handetolan, tetangga ada yang kapundut kemarin. Kita doakan semoga mereka bi husnil khotimah. Kita mengisi masjid ini dengan berbagai kegiatan. Ramadan ini kita ramekan. Sebelum Ramadan ini harus kita galakan untuk bagaimana memakmurkan masjid. Nanti nggih Ustaz Subur nggih. Angger jamaahnya banyak itu kan senang. Para jamaah sekalian rahimakumullah. Di bulan Rajab ini ada satu peristiwa dan ini menjadi mukjizat Nabi Agung Muhammad SAW yang dikenal dengan Isra wal
Mi'raj. Isra, Mi'raj. Perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Mi'raj ke Sidratil Muntaha. Peristiwa yang sangat agung yang dialami hanya sekali, tidak pernah berulang-ulang. Dan itu hanya terjadi pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada nabi yang lain, apalagi orang biasa. Tidak pernah. Wong Nabi saja yang di-Isra Mi'rajkan oleh Allah saja, banyak orang yang tidak percaya malah nasi ngarani gendeng. Apalagi kalau manusia biasa ngaku-ngaku Isra minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, melakukan perjalanan di malam hari dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Summa Mi'raj ila Sidratil Muntaha, kemudian naik ke Sidratil Muntaha dalam kurun waktu kurang dari 1 malam, kemudian dia turun kembali. Akeh sing percaya, ana sing percaya, ya akeh sing ora percaya. Padahal itu kehendak Allah. Allah menunjukkan mukjizatnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mukjizat itu apa? Mukjizat itu adalah kejadian yang luar biasa yang hanya terjadi diberikan kepada nabi-nabi Allah tertentu, dan itu hanya terjadi 1 kali dan tidak bisa ditiru oleh yang lain. Iya, seperti halnya peristiwa Nabi Musa, yang membelah laut, ya. Itu enggak terjadi pada diri nabi yang lain, dan itu juga hanya sekali. Makanya kalau ada orang niru-niru membelah laut dengan tongkat, itu hanya di film saja itu. Tujuannya apa para jamaah? Tujuannya mukjizat ini adalah untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala terhadap peristiwa yang agung ini. Bukan kehendak Nabi, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, ya, dari suatu malam hari, ya, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa. Kami Allah menunjukkan kebesarannya, memberikan keberkahannya di sekelilingnya. Sesungguhnya Allah Maha melihat, ya, dan Allah Maha teliti. Para jamaah sekalian rahimakumullah, kita tidak akan mengurai perjalanan Isra Mi'raj, tetapi pesan spiritual yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa yang sangat penting ini menunjukkan ujian keimanan bagi umat manusia. Ya, bayangkan saja perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu butuh waktu berapa lama. Ada yang pernah jalan-jalan dari Masjidil Haram Mekah sampai ke Palestina? Mungkin kalau perjalanan kendaraan naik bis ya butuh waktu berapa jam itu? Mungkin antara sini sampai dengan Surabaya mungkin ya 10 jam. Kalau naik onta zaman dulu berapa? Kalau naik onta bisa 1 bulan itu. Nah, itu ditempuh oleh Nabi dengan ya wallahu alam, ya. Ketika Allah memperjalankan itu Nabi Muhammad karena posisinya pada malam hari. Kalau Allah menghendaki yakun fayakun. Sama saja ada semut Banyumas tekan maring Semarang. Semut Banyumas maring Semarang. Dari sini bersubuh sampai Semarang kira-kira jam berapa? Kalau 3 jam dari sana ya sampai jam 8. Loh, kok semut Purwokerto sampai sini? Orang mungkin orang ngandel.
Ternyata semut itu bukan berjalan sendiri, tapi ada yang membawanya. Apa? Ikut bosnya, mencelok di baju. Nah, itu sebagai apa namanya, gambaran bahwa Nabi pun juga seperti itu. Asra itu Allah yang memperjalankan, bukan Nabi sendiri. Sehingga orang boleh saja iman, orang bisa saja tidak beriman. Oleh karena itu, peristiwa yang agung ini bukan menjadi sebuah perdebatan, ya, perdebatan yang barangkali tidak masuk akal, tapi ini adalah persoalan iman. Kita mendengar dan kita taat. Sami'na wa ata'na. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, pesan yang begitu sangat mulia ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan dari Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa sampai dengan naik Sidratil Muntaha, naik ke pintu langit, bahkan sampai 7 langit, ketemu dengan para nabi, ya, mulai dari Nabi Adam, Idris dan sebagainya, ketemu dengan Nabi Isa, Nabi Musa dan Nabi Muhammad, sampai-sampai ketika ketemu dengan para nabi, ya, di sana disambut, ya, disambut dengan suka, disambut dengan bahagia, bahwa ketemu dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata sampai di sana berjumpa dengan Allah, mendapatkan wahyu perintah Allah berupa sholat. Dan sholat yang diberikan oleh Allah kepada Nabi dan umatnya tidak tanggung-tanggung. Al-Kisah mengatakan sebanyak 50 apa? Ya 50 kali. Ya 5 kali. Turun, dirubah, turun, diskon terus begitu. Hingga akhirnya menjadi 50 kata Nabi yang ketemu dengan Nabi Muhammad itu, berat umatmu kon nglakoni salat 50 kali. Umatku saja enggak sanggup. Tinggal berapa? Tinggal 5 kali. Njaluk diskon maning ana. Pun lah mboten lah, isin. Masa 5 kali njaluk diskon maning. Hasilnya 50, Pak. Pun lah kula pun isin. Kenapa? Salat memang berat sekali untuk dilakukan. Napa malih ping 50, ping 5 rasane abot. Apa napa mboten? Apa napa mboten? Iya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan bahwa umat Islam melalui Nabi Muhammad SAW diwajibkan untuk menunaikan ibadah sholat 5 waktu, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Maka persis apa yang disampaikan oleh nabi-nabi Allah yang ketika ketemu dengan para nabi, bahwa sholat itu sesungguhnya berat bagi umat kita, apalagi umat Nabi Muhammad, umat yang dalam tanda kutip ya usianya pendek-pendek, ya, sab'in wasitin. Usia Nabi Muhammad itu kan antara 60 sampai dengan 70 tahun, kisaran itulah ya. Ya walaupun ada yang kurang dari 60, ada yang lebih dari 70. Ya. Tapi di antara itu, antara 60 sampai dengan 70. Berat untuk melakukan ibadah sholat, kecuali orang-orang tertentu. Maka oleh karena itu di dalam surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bisabri wassalah." Minta tolonglah kalian wahai manusia dengan 2 cara. Kita hidup menghadapi problema, menghadapi masalah. Oleh karena itu ditawarkan oleh Allah ketika banyak masalah,
Selesaikan masalah dengan memohon pertolongan kepada Allah. Bagaimana cara mohon pertolongannya adalah ista'inu, minta tolonglah kepadanya bisobri, dengan sikap sabar. Wassalah, dan mendirikan sholat. Jadi dua kunci ini menjadi alat bagi orang mukmin agar kita dalam hidup ini ketika sedang menyelesaikan masalah selalu harus minta tolong kepada Allah. Yang pertama sabar, yang kedua dengan mendirikan sholat. Wa innaha lakabiratun, tetapi kata Allah, sholat itu berat. Makanya betul yang disampaikan tadi, berat. Lakabiratun, abot ya. Wong kon sholat ke abot ya. Sholat itu berat. Siapa bilang tidak berat? Ya. Illa alal khasyiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya. Kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ya, orang khusyuk itu pengertiannya luas, tidak hanya konsentrasi ketika ibadah, tapi bagaimana kita bisa memahami dan memaknai sholat dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu para jamaah bersyukur bagi kita yang selalu mendirikan dan menjaga. Mendirikan sholat tidak cukup, tapi harus menjaga, bersyukur. Di saat orang terlelap tidur, kita dibangunkan oleh Allah. Ayo sholat. Karena sholat ini fungsinya dan pengaruhnya sangat mulia dalam kehidupan sehari-hari. Para jamaah sekalian rahimakumullah, dilihat dari perilaku orang yang melaksanakan sholat, tipe manusia itu ada dua. Yang pertama disebut dengan tipe sahun. Sahun itu apa? Dalam surat Al-Ma'un, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailul lil musollinal ladzina hum an sholatihim sahun. Napa niku sahun? Sahun artinya orang yang lalai. Nah, ada tipe manusia yang lalai dalam sholatnya. Ini ada di dalam surat Al-Ma'un. Lalai itu bisa saja lupa atau melupakan. Ya. Banyak di antara kita, keluarga kita mungkin banyak orang. Dia muslim, dia sholat tapi sering melalaikan. Bentuk daripada orang yang lalai itu diantaranya ya lalai dalam melaksanakan sholat. Sebagaimana lupa syarat dan rukunnya. Terkadang sholat, terkadang tidak. Ini kan orang yang lalai itu. Ya kadang-kadang saking sibuknya dia sampai meninggalkan sholat. Malah kadang-kadang ada orang yang sholatnya itu mingguan, setiap Jumat. Ada yang bulanan. Ya sebulan sekali, bahkan ada yang tahunan. Itu saja sholat Idul Fitri. Ini ada tipikal orang yang kayak gini itu. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tergolong orang yang sahun, lalai. Lalai bisa dalam arti suka mengulur-ngulur waktu. Ngulur-ngulur waktu. Boten. Harusnya waktu itu sholat itu harus dikerjakan sesuai dengan waktunya. Inna sholata kanal mu'minina kitaban mauquta. Sholat itu wajib bagi orang mukmin dan waktunya sudah ditentukan. Sekarang aja subuh jam pinten? Jam 4 lebih 20 napa nggih? Ya. Duhur jam pinten? 12 kurang? Iya. Ada waktunya. Tapi ada orang yang kadang-kadang ngulur-ngulur waktu.
ngulur-ngulur waktu. Lah nantilah urung adzan. Begitu adzan lah nantilah urung qomat. Begitu qomat lah paling nembeke rakaat pertama. Lah tanggung langkah salat ning omah bae. Nah. Wonten mboten? Makanya ini menjadi ujian bagi kita. Padahal yang utama itu sholat di awal waktu dan berjamaah. Jadi kalau kita ngulur-ngulur waktu kategori sahun. Apa Pak? Sahun. Jadi kalau kita suka lah nantilah itu kategori sahun. Padahal yang namanya sahun itu apa? Fawailun, celaka. Celaka itu. Lil musallin tumrape wong sing salat. Kenapa wong salat masih celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. Salat tapi sok melupakan. Kalau enggak melupakan ngulur-ngulur waktu. Kalau dia ngulur-ngulur waktunya entek, lama-lama meninggalkan salat. Zuhur wis arep ngasar wis arep maghrib. Salat maghrib ya wis arep ngisa sanggawe karo ngisa, apa maning subuh. Kira-kira jam ngeten taksi wonten sing dereng subuh mboten? Kathah nggih. Ya mudah-mudahan bukan sahun, karena saking sayahnya semalam suntuk bocah nom tiktokan lah. Nggih Pak. Kira-kira bocah nom sing ini dolanan HP sedina na 2 jam 3 jam. Iya dolanan angel nggih. Iya, malam Minggu ya. Jadi oleh karena itu sahun itu orang yang ngulur-ngulur salat. Atau yang ketiga, sahun itu bisa dalam pengertian salatnya kurang khusyuk. Ya, kurang khusyuk, kurang konsen, bahkan kurang tumak-ninah. Masalah tadi imamnya bagus banget, sholatnya tumak-ninah, ada jeda. Ada jeda Pak tadi Pak, setelah Al-Fatihah dengan suratan ada jeda, memberi kesempatan makmum untuk membaca Al-Fatihah. Kadang sok wonten imam baca Al-Fatihah waladhdallin langsung loncat suratan. Kapan kesempatan makmum membaca Al-Fatihah? Karena bagi makmum itu ketika imam membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan bacaan imam. Jadi kula jenengan sami ketika imam sedang Al-Fatihah, kita midhanget mendengarkan bacaan imam. Apalagi bacaannya tadi merdu, tafsirnya bagus, Masya Allah. Seumpamanya 1 rakaat 1 juz kuat nggih? Kuat. Niku bacanya bagus banget niku. Mas sinten jenengan niku? Pas Masal minna. Sampun krama dereng. Ini dipadosaken lah. Bacanya bagus, senang betahi. Nah, ya. Ada jedanya. Jadi panjenengan kita semua sempat membaca surat Al-Fatihah. Ada sholat yang tidak khusyuk. Ya. Sholatnya banter. Usah banter-banter Pak. Apalagi sholat sendirian tidak dioyak-oyak. Jadi orang yang sholatnya tidak tumak-ninah kategori sahun. Tidak khusyuk. Jamaah sekalian rahimakumullah. Itu tipe yang pertama, orang yang sahun. Mudah-mudahan kita bukan orang yang sahun. Kita kategori tipe yang kedua, khosyi'un. Napa Pak? Khosyi'un. Khosyi'un itu artinya orang-orang yang khusyuk. Khusyuk di dalam sholatnya. Surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang yang beriman, alladzina hum fi sholatihim khosyi'un. Itu orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Kalau orang yang khusyuk dalam sholat, ganjarannya nopo? Surga. Itu surah Al-Mu'minun di belakang itu kan ya, ulaika humul ya, mereka itu apa? Firdaus. Mereka akan mendapatkan surga Firdaus. Hum fiha
khalidun, kekal di dalamnya. Cuman memang khusyuk itu berat sekali. Ngelakoni sholat wis abot, apa maning kon khusyuk. Tapi bukan berarti tidak bisa. Mari kita berupaya agar kita bisa melakukan sholat dengan khusyuk. Minimal kita menghadirkan kehadiran Allah. Ketika sholat itu kita hadir, Allah menghadirkan Allah. Bukan yang lain yang hadir. Bapak-bapak jamaah ketika sholat, kemutan buatan di luar sholat. Kemutan nggih? Sing kemutan apa niku? Kemutan pintunya urung dikunci. Napa malih Pak? Kompore urung dipateni. Ya minimal hadir Allah itu. Ketika Allahu Akbar hadir. Makanya ketika imam tadi sawu sufakum, luruskan, rapatkan shaf. Karena lurus dan rapatnya shaf termasuk kesempurnaan sholat. Tenang, konsentrasi. Jadi kalau makmum belum rapat, belum lurus, jangan dimulai, biar khusyuk. Ya. Jadi kita menghadirkan Allah, jangan sampai menghadirkan yang lain. Ketika hadir yang lain, segera kita mengingat Allah. Itu khusyuk. Dan kita niat karena iman. Niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mengingat kepada yang lain itu akan rusak ya. Bisa-bisa yang dibaca itu beda. Gini mboten. Kudune membaca Al-Fatihah malah membaca At-Tahiyyat, kan keliru nih. Kudune membaca suratan malah membaca At-Tahiyyat. Ya. Kemudian terhindar dari rayuan duniawi. Ya. Terhindar dari rayuan duniawi. Jadi orang yang sholat itu tidak tergoda dengan keduniawian. Artinya menghindari perilaku yang tidak terpuji. Wong sholat kok bohong, wong sholat kok korupsi. Wonten wong sholat korupsi? Berarti dia tidak khusyuk dalam sholatnya, dia nggak menjaga sholatnya itu. Jadi tidak hanya sekedar konsentrasi dalam sholat, tapi di luar sholat dia harus khusyuk. Oh, iya. Iya. Kemudian yang ketiga, terhindar dari sifat kemungkaran. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji diantaranya apa? Zina. Itu termasuk perbuatan keji. Ya. Homoseks. Gitu. Perbuatannya mungkar itu apa? Ya membunuh, merampok, berbohong. Insya Allah dengan sholat yang benar kita akan terhindar dari perbuatan yang negatif tadi. Makanya alladzina hum an sholatihim, alladzina hum an sholatihim yuhafidhu, menjaga sholatnya. Makanya ada orang mengatakan wong sholat kok. Wong sholat kok melakukan begini. Berarti bukan agamanya yang salah, bukan ajaran sholatnya, tetapi orangnya. Jangan menyalahkan ajaran agamanya, orangnya yang belum bisa menjaga sholatnya. Oleh karena itu, sekali lagi, mari kita berupaya. Bukan berarti tidak bisa. Kita berupaya agar kita sholatnya bisa dilakukan dengan khusyuk tadi, ya. Seperti diantaranya menyadari pentingnya sholat. Kita itu sedang sholat. Yang kedua, istidhar al-qalbu, konsentrasi. Hanya Allah. Makanya kadang-kadang ketika orang sedang sholat itu, ketika lagi nggak fokus itulah ya, diulang lagi takbirnya. Dan bisa saja ketika nggak fokus itu, sholat subuh 3 rakaat. Iya, karena nggak fokus. Sholat misa malah lebih atau bahkan kurang karena lagi enggak fokus. Makanya ada keraguan-raguan. Tadi saya sholatnya berapa rakaat sih? Ketika orang sering ragu-ragu dalam sholatnya, itu artinya sholatnya belum khusyuk. Ketika terjadi keraguan seperti itu, apa yang terjadi? Melakukan sujud apa jenenge? Sahwi. Iya. Sujud sahwi.
Jadi kita harus konsen, fokus, kemudian tafahum lil maknal kalam, paham apa yang kita baca. Nah, kita semua sudah paham yang kita baca atau belum? Belum. Iya. Minimal baca Al-Fatihah paham. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Napa maknane? Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Jadi paham maknanya. Minimal ketika kita membaca ayat itu hati mengikuti. Jika tidak, maka bacaannya yang pelan. Jadi paham. Roja wal khauf, penuh harap, tapi juga khawatir. Penuh harap itu apa? Berharap agar ibadah kita diterima oleh Allah. Tapi kita juga khawatir, jangan-jangan sholatnya kita belum betul. Keraguan-keraguan. Wah, ini menjadi evaluasi kita bersama. Jamaah sekalian rahimakumullah. Izin menyampaikan pesan bahwa sholat kalau dilakukan dengan khusyuk insya Allah punya pengaruh dampak yang sangat positif bagi kita. Yang pertama apa? Menanamkan disiplin. Kalau tadi sholat tepat waktu insya Allah disiplin. Kalau kita tepat waktu insya Allah disiplin. Saya tadi melihat ada jadwal, ini kemana jadwalnya ya? Jadwal sholat. Kalau bisa masing-masing jamaah ini difotokopi, pasang di tembok. Kadang-kadang kalau di HP lupa. Diperbesar, dipigura sing main, figurannya jakala karo lukisan. Nggih leres niku. Jadwal niki di fotokopi di figura sing gede. Sehingga kita kemutan supaya sholatnya tepat waktu. Ya ini. Jadi disiplin. Waqimus sholat, dirikanlah sholat. Inna sholata kana 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu wajib bagi orang mukmin dan waktunya sudah ditentukan. Ya, nanti minta pada takmir memperbanyak atau di share group di print sendiri. Itu sebagai langkah untuk antisipasi agar sholatnya tepat waktu sehingga kita bisa tercipta menjadi disiplin. Jadi sholat itu mengajarkan disiplin. Kalau anak-anak kita, anak-anak remaja, subuhnya disiplin, sholat tepat waktu, insya Allah sekolah orang terlambat. Gini mboten, aduh saya bisa gasik, tindak sekolah orang kemerungsung. Gimana nggih? Siki anak sekolah masuknya jam berapa? Jam 7, mangkatnya itu kurang seperempat. Apa yang terjadi? Wes ngebut. Tapi kalau anak-anak bisa jam banget subuh, nanti jam 5 sudah mandi, jam 6 sudah sarapan berangkat omber. Disiplin berangkat di sekolah, tidak perlu dihukum di sekolah. Biasanya dihukum suruh berdiri di depan. Jadi sholat itu meningkatkan kedisiplinan. Yang kedua, menciptakan kebersihan. Ya. At-tahuru satrul iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Syaratnya sholat itu harus suci dan bersih dari kotoran dan najis. Ya. Dari kotoran dan najis. Jadi orang yang terbiasa melakukan sholat, insya Allah bersih lahir dan batin. Nah ini namanya cinta kepada kebersihan. Orang yang mau sholat itu harus wudu. Wudu itu adalah dalam rangka untuk mensucikan dari hadas kecil. Lalu yang ketiga, pengaruhnya apa? Raut muka kelihatan bersih. Kalau orang sering wudu itu mukanya bersih, bersinar, bahkan percaya besok pada hari kiamat itu. Maka diupayakan kita terbiasa wudu di luar sholat. Kalau hanya di waktu sholat 5 kali, di luar sholat biasakan wudu. Sebelum tidur wudu, nggih, wudu kemudian sholat. Napa namanya salat apa? Salat apa? Yang ganjil witir dulu. 1 rakaat boleh, 3 rakaat boleh sebelum tidur.
Setelah tidur baru membaca surat napa? Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Terus napa malih? Ayat kursi. Terus membaca Yal Kafirun, boleh atau membaca surat ayat kursi itu. Terus membaca doa bismika Allahumma ahya wa bismika wa amut. Ditiup tangannya. Terus diusapkan muka sampai ke wajah. Baru sare. Nah, tidur bermakna ibadah itu. Nanti kalau tengah malam bangun baru sholat qiyamul lail karena sudah sholat witir. Insya Allah. Jadi wudhu itu punya keberkahan. Yang keempat, ada bekas sujud di wajah. Jadi orang sholat itu ada bekas sujud di wajah. Iya, bisa di wajah karena ya apa namanya, ya bekasnya itulah ya. Atau bekas karena perilakunya. Pribadinya semakin baik, masalah semakin soleh Pak. Wong sholat itu harus semakin soleh. Lalu yang kedua tambah sabar. Wong sholat itu sabar. Makanya tadi paketnya wastanginu bisobri was. Wong sholat kan jane kesuwan. Orang sabar ya perlu didandani. Jadi semakin tambah sabar, tawadu, rendah hati, ora sombong dan apa namanya ya perilaku-perilaku soleh yang lain. Itu ada bekas sujud ya. Kemudian yang kelima, menanamkan sikap dermawan. Orang yang sholat itu pasti dermawan. Aqimis sholat wa atu zakat. Dirikanlah sholat dan bayar zakat. Jadi oleh karena itu, wong sing sholat mesti bayar zakat, infak dan sedekah. Orang yang infak, zakat, infak, sedekah pasti dia rajin sholat. Jadi oleh karena itu, ciri orang dermawan di sini adalah dia sayang kepada siapapun. Yang kedua, rela berkorban demi kemakmuran masjid, ya, demi kemakmuran lingkungan. Ya. Atau dia mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Dan dia disenangi masyarakat. Karena apa? Suka berbagi. Tapi kadang-kadang orang rajin sholat kok pelit. Kaji-kaji wong sholat kok. Nah, jadi mulai dari kita. Jadi orang sholat itu pasti punya sikap dermawan. Kemudian yang ketiga, yang keenam, ya, takut berbuat dosa. Orang yang sholat itu wedi, Pak, Ibu, wedi berbuat dosa. Tadi surat apa nggih? Surat Al-Ankabut itu, ayat 45. Inna sholata tanha 'anil fasya'i wal munkar. Sholat itu bisa ngerem, mengendalikan seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Maka kalau sholatnya sudah seperti ini, insya Allah tidak perlu ada keamanan yang begitu ketat. Dia sudah sadar diri, kalau bukan haknya tidak mungkin akan diambil. Dan dia tidak akan melakukan perbuatan yang melanggar norma susila atau norma agama. Karena dia sudah menjaga dirinya sendiri. Kemudian yang terakhir, sholat menjadikan orang selalu ingat kepada Allah. Orang yang sholat selalu ingat kepada Allah. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, alladzina amanu wa tatmainul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya itu akan tentram. Tentram bidzikrillah karena dia ingat kepada Allah. Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah hatimu akan menjadi tenang. Jadi oleh karena itu orang yang sholat pasti dia ingat kepada Allah. Dan orang yang tidak sholat berarti dia tidak mengingat Allah. Karena orang sholat itu kan isinya bacaan, isinya doa. Nah, dan orang yang sudah sholat pasti tenang. Apalagi kalau orang yang mau bepergian. Orang mau bepergian, kalau belum sholat rasanya itu gelisah. Orangnya lagi hajatan, dur selama 2 hari, ada yang 3 hari. Gelisah karena belum sholat. Tapi kalau kita sholat, hatinya tenang. Jamaah sekalian rahimakumullah. Pesan kami yang terakhir, mari kita makmurkan masjid dengan gerakan
Sholat berjamaah. Masjid ini akan makmur jika ada 5 pilar. Pilar yang pertama adalah gerakan sholat jamaah. Semuanya jamaah pada di masjid. Jangan sholat di rumah. Sholat di rumah itu sholatnya wong meriam. Gerakan jamaah ini. Yang kedua, gerakan taklim, ada gerakan pengajian. Ini sudah bagus, ada gerakan pengajian ahad pagi. Insya Allah dengan pengajian ini akan meningkatkan ilmu, meningkatkan iman, meningkatkan ibadah. Yang ketiga, gerakan ziz, gerakan zakat, infak, dan sedekah. Galakan. Orang muslim, orang Islam sholatnya di masjid, ngajinya selalu kuat, tapi dia juga membayar zakat dan infak. Yang keempat apa? Yang keempat gerakan pemberdayaan jamaah. Jamaah yang tidak berdaya, mari kita bantu. Barangkali mereka yang perlu bantuan dibantu. Dengan cara apa membantu? Dari zakat tadi, dari infak tadi, dari sedekah tadi. Insya Allah mereka betah di masjid karena perutnya kenyang. Bermasalah itu kalau orang yang lapar. Ya, makanya ada istilah kadal fakru ayakuna kufron. Ya. Fakir, kemiskinan itu cenderung menjadi kekafiran. Maka biar betah, senang, maka mereka harus sejahtera. Yang kelima, disiplin organisasi. Insya Allah kalau organisasi masjid ini tertata dengan rapi, masjid kita akan menjadi makmur insya Allah. Semoga kajian ini hanya tadzkirah, mengingatkan agar kita semua menjadi hamba-hamba Allah yang betul, iman tapi taat. Iman kepada Allah tapi taat di dalam menjalankan syariatnya. Minimal bagus dalam mengerjakan sholat. Ajak keluarganya, ajak tetangganya agar masjid ini penuh dengan jamaah. Ciri-ciri masjid makmur jamaahnya itu dilihat dari jamaah subuh. Kalau jamaahnya subuh seperti jamaah Jumatan, itu namanya makmur. Oleh karena itu maka mudah-mudahan kita sambut bulan Ramadan ini dengan penuh sukacita. Jamaahnya insya Allah nanti banyak Pak. Kalau bulan Ramadan, insya Allah. Itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, dengan sholat ini insya Allah kita disiplin. Dengan sholat ini insya Allah hati kita akan menjadi tenang. Dengan sholat ini insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita. Dengan sholat ini insya Allah terjaga perilakunya. Dengan sholat ini insya Allah diselamatkan dunia akhirat. Dan dengan sholat ini insya Allah Allah akan masukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kajian ini kita tutup dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.